Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada kesempatan ini Allah taala pertemukan kita kembali di majlis kitab Syama'ilun Nabi, Syarh Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini adalah majlis iman. Majlis ini adalah majlis mahabbah. Majlis ini adalah majlis suhbah. Majlis yang mengkaji tentang iman. Kita sama maklum rukun iman berapa banyak? 6. Dan 77 cabang iman seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ternyata di antara rukun yang utamanya setelah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat adalah beriman kepada Nabi. Sehingga membahas tentang kecintaan atau iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti adalah bagian yang teramat sangat besar pahalanya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala upaya untuk mendatangkan keimanan kepada Nabi terus kita upayakan, terus kita usahakan. Salah satunya dengan mempelajari bagaimana mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adab kepada Nabi itu ada 3. Satu, adab yang berkaitan dengan hati. Yang kedua, berkaitan dengan lisan. Yang ketiga, berkaitan dengan anggota badan. Adab yang berkaitan dengan hati. Apa aja, Pak? Mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kajian saya di Masjid Al-Madinah itu sekarang masih pembahasan, kalau nggak salah pertemuan yang kedua. Insyaallah pertemuan berikutnya itu masih adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hati. Yang pertama, meyakini atau mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diyakini? Apa saja yang diimani? Tentu ini panjang dan kita bukan bahas bab tentang ini.
Di antaranya adalah mengimani kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Mengimani kebenaran risalahnya. Juga meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatnya sempurna. Beliau adalah seafdal-afdal manusia. Seafdal-afdal makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan keyakinan itu di antara upayanya adalah dengan mempelajari syarhu syama'ilin Nabi ini. Sehingga kita, Masya Allah, ternyata Nabi itu begini. Allahu Akbar. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebagai manusia terbaik, tapi syariatnya adalah syariat yang terbaik dan yang paling sempurna. Allahu Akbar. Akhlaknya adalah akhlak yang paling agung, yang paling sempurna. Di mana kita dapat? Ya dari sejarah, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan beliau, di antaranya dalam syama'il ini. Kita mengkaji sifat Nabi, pakaian Nabi, bagaimana kondisi-kondisi Nabi dalam kesehariannya. Allahu Akbar. Maka majelis ini adalah majelis berbicara tentang iman. Majelis berbicara tentang mahabbah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sama maklum, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari manusia semuanya. Allahu Akbar. Bagaimana mendatangkan cinta kepada Nabi? Kalaulah kita tak kenal, makalah tak sayang. Maka kita mempelajari hadis-hadis, membaca riwayat-riwayat tentang syama'ilun Nabi ini adalah bagian dari upaya menambah iman, menambah kecintaan kepada Nabi, dan juga dalam rangka bersahabat dengan nafas-nafasnya Nabi. Allah tidak memberi kita rizki untuk bersahabat dengan fisiknya Nabi, sebagaimana bersahabatnya para sahabat dengan fisiknya Nabi. Tapi kita masih punya kesempatan untuk bersahabat dengan nafas-nafasnya Nabi. Maknanya apa? Bersahabat dengan hadis-hadis, dengan petuah-petuah Nabi, riwayat-riwayat tentang Nabi, bagaimana kondisi Nabi. Manakala kita baca riwayat-riwayat tentang keseharian Nabi, fisik Nabi, bagaimana kondisi Nabi, semuanya dalam kehidupan beliau seakan-akan tampak. Masya Allah. Itu lagi cara kita bersahabat dengan beliau. Maka semoga Allah Ta'ala berikan kita kepahaman, berikan kita keimanan, berikan kita kecintaan yang mendalam kepada Nabi, sehingga kita bisa betul-betul serius untuk bisa bersahabat dengan nafas-nafasnya Nabi. Dan ini bahasa para ulama juga, dengan maknanya adalah dengan petuah-petuah Nabi, dengan riwayat-riwayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan, dan kita masih dalam pembahasan babu majaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkaitan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, saya sudah katakan kemarin, insyaallah bulan ini 2 kali, mudahan selesai keduanya. Bab ini 2 kali pertemuan di bulan ini, mudah-mudahan selesai nanti ya. Ada bagian awal kemarin saya berikan muqaddimah, kemudian kita baca riwayat-riwayat tentang ini, dan insyaallah bagian akhir nanti saya ambil dari kitab, diantaranya kitab Mawsu'atul Adab tentang adabul libas, adab-adab pakaian kita. Tapi kita masih dalam membaca riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitab dalam bab libas ini. Dan ingat, para ulama kita berupaya, berjuang untuk mensyarah kitab ini. Allahu Akbar. Ya. Walaupun sekian lama sebelumnya tidak disyarah oleh ulama-ulama yang murni pemahamannya, yang ahlus sunnati wal jamaah ya, yang tidak terjebak dalam pemahaman wulu, tetapi alhamdulillah belakangan para ulama kita banyak mensyarah kitab ini ya.
Saya juga mendengarkan beberapa syarah para ulama ya, dari kitab yang sungguh sangat luar biasa ini. Ada syarahnya Syekh Said Ruslan, ada syarahnya Syekh Abdul Razak, dan ini kitab-kitab beliau. Ada syarahnya Syekh Saleh Al-Najid dan syarah-syarah para ulama yang lain. Dan di antara yang memberikan perhatian terhadap Syama'il At-Tirmidzi ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ini juga menunjukkan bagaimana kecintaan beliau kepada sunnah, perhatian beliau pada bab ini. Ya. Beliau membuat satu kitab Muhtasar Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu indah sekali. Beliau ringkas. Cuman kitab yang saya pegang bukan yang ringkasannya, namun syarah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada penjelasan Syekh Abdul Razak di antara adab ketika kita memiliki pakaian, dan dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi pada hadis yang ke-60. Hendaklah kita membaca doa ketika kita memiliki pakaian baru, baik pakaian yang baru dari pabrik, baru dibeli dengan makna yang sesungguhnya, atau pakaian baru kita pakai tapi sudah second. Pakaian second apa bahasa bukan baru, Pak? Hah? Second juga. Pakaian rombeng. Beliau abang kandung saya. Barakallahu fiik. Pakaian rombeng itu bahasa kami. Tetap dibaca doa ini. Kita ulang lagi. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini hadis, ini doa luar biasa. Luar biasa. Kita, Pak, manakala melihat petunjuk Allah dan Rasulnya ini, tidak hanya mendidik kita untuk dekat kepada Allah di waktu-waktu salat saja, tidak. Tapi dari semua sisi kehidupan kita ada zikirnya. Makanya Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Makna zikir banyak ini ada dua. Satu, berzikir dengan zikir mutlak sebanyak-banyaknya. Apa makna zikir mutlak? Yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Kecuali pada tempat-tempat yang terlarang seperti dalam WC, tak boleh. Itu makna zikir banyak berzikir tuh. Bacalah sebanyak-banyak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau berselawat atau beristighfar astagfirullah, baca sebanyak-banyaknya, membasahi lidah dengan zikrullah. Dan itu di antara cara agar menguatkan fisik kita untuk melakukan ketaatan. Seperti penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam hadis tentang ratban, lisannya ratban min dzikrillah, basah karena zikir kepada Allah. Seperti pertanyaan seorang sahabat, inna syara'i'al Islam katsira. Sungguhnya syariat Islam katsir, banyak. Ya, qad kathurat alayya, sungguh banyak. Ya. Lalu dia minta fatwa bagaimana agar saya ajarkan saya satu amalan yang saya pegang, amalan itu yang memudahkan saya untuk mengamalkan yang lain. Ternyata Rasul mengajarkan dia untuk berzikir. Kata Syekh Abdul Razak, agar mudahnya badan kita dibawa untuk taat adalah dengan membasahi lidah dengan zikrullah. Lidah ini tak bertulang, tetapi ketika lidah ini dibasahkan dengan zikir kepada Allah, saat itulah mudahnya tulang belulang kita, anggota badan kita untuk berzikir dan melakukan ketaatan pula kepada Allah. Makna zikir banyak yang kedua adalah berzikir pada momen-momen tertentu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara zikir yang ada momennya adalah ketika memakai pakaian baru. Allahu Akbar. Allahumma lakal hamdu ya Allah.
untukmu atau segala puji hanya milikmu. Kama kasautanihi, sebagaimana engkau memberiku pakaian. Yang memberikan kita pakaian adalah Allah. Sehingga dalam hadis Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya, hadis kursi dalam riwayat Imam Muslim, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah telanjang, tidak punya pakaian. Kita terlahir tidak membawa sehelai benang pun. Jangankan ke sehelai benang, Pak. Kita terlahir tertawa aja enggak ada. Ya enggak? Dulu waktu lahir golak, Pak? Enggak golak kan? Nangis kan? Hah? Menangis kita. Enggak ada yang tertawa. Cuman mudah-mudahan kita tersenyum, ya, meninggalkan alam dunia ini. Sebab kita terlahir ke dunia ini menangis kita. Oh, emak kita, ayah kita, keluarga kita tertawa dia, Pak, senyum dia. Kita menangis. Mudah-mudahan nanti kita tersenyum, biarlah mereka menangisi kepergian kita. Amin ya rabbal alamin. Semua kita tidak punya pakaian. Allah yang kasih kita pakaian. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku kasih pakaian. Allahu akbar. Kadang kita tidak sadar. Allah yang kasih kita pakaian, Pak. Fastaksuni aksukum. Maka minta pakaianlah kepadaku, niscaya akan aku beri kalian pakaian. Memang kalau kita baca riwayat-riwayat para ulama atau apalagi generasi salafun salih, apa-apa mereka minta kepada Allah, sampai bawang pun tak ada lagi di dapurnya, mereka minta dulu kepada Allah, Pak. Kita udah perkara besar yang kita butuhkan, belum minta kita kepada Allah. Inilah yang perlu kita tegur diri kita. Kaifa halu qalbi ma Allah, bagaimana kabar hati kita bersama Allah. Ini bawang mereka, mintanya pada Allah. Allahu akbar. Dan orang-orang dulu menegur diri mereka terus. Masuk debu di matanya. Kalau bahasa kami ponan namo, Pak. Kalau bahasa Minang apa? Kalimpanan. Kalimpanan namo. Itu mereka introspeksinya, astagfirullah. Mungkin tadi saya berbuat dosa. Ikola tecul lontang, hendak ira. Hayang disalah dugang. Cilaku apa jarunya nya? Apa jarunya dan cilaku inyo dan cilaku lah tumbang. Hati kita tidak terikat dengan Allah. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupaya mengikat hati kita, menangutkan hati kita. Kata anak muda kini, terkonek hati kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain dari lidah kita ini kita latih, Pak. Dia susah, astagfirullah. Berat itu. Tapi dilatih terus, lembut hati. Nanti kalau udah lembut hati ini, lidah ini makin mudah lagi. Nah, itu pula hebatnya. Allahu akbar. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Aku memohon kepadamu kebaikan yang ada pada kebaikan pakaian dan kebaikan apa yang ditimbulkannya. Pakaiannya apa kebaikannya, Pak? Melindungi diri kita. Ya. Menutup aurat kita. Fungsi pakaian? Apalagi fungsi pakaian? Ya mungkin terlihat kita elok. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian. Wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan yang ditimbulkannya. Mungkin ada keburukan yang ada pada pakaian ini. Apa keburukan yang ada pada pakaian? Kata Syekh Abdul Razak, ini menunjukkan dalil yang jelas bahwa beberapa jenis pakaian akan memberikan beberapa keburukan.
Jadi ingat Pak, ada beberapa jenis pakaian memberikan keburukan. Nah, apa penyebab pakaian itu menimbulkan keburukan? Kata Syekh Abdul Razak, orang yang mengenakannya untuk tujuan ketenaran, tujuan untuk menyombongkan diri, atau pada pakaiannya terdapat gambar yang diharamkan, atau pakaiannya sempit sehingga mencetak bentuk tubuh, atau pakaian bawahnya menjulur sampai di bawah mata kaki. Bahkan kata para ulama, di antaranya juga Syekh Abdul Razak seingat saya dalam syarah sautiyahnya itu, fitnah yang ditimbulkan oleh pakaian hari ini Pak tidak sedikit, tidak tanggung-tanggung. Akibat fitnah pakaian inilah timbul kerusakan yang meluas di muka bumi ini. Terjadinya perzinahan, terjadinya pergaulan bebas. Itu berawal dari fitnah pakaian yang tidak dipakai elok sebagaimana tuntunan Allah oleh para wanita. La ilaha illallah. Padahal dalam riwayat At-Tabrani itu, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad halu bi anfusihim adzaballah. Apabila telah terang-terangan zina dan riba merajalela banyak di satu tempat itu terjadi dua perkara ini, maka penduduk tempat itu berarti menghalalkan azab Allah. Bapak tahu enggak data dan kondisi hari ini, Pak? Dulu kan saya PA, penyuluh agama di ya sering ke kantor KUA lah. Pak, itu ada satu bagian BP4 namanya di KUA itu. Itu tergantung siapa yang menjadi penyuluhnya. Kadang penyuluh itu memang itu pula kerjanya mendata, melihat bagaimana kondisinya sampai ketahuan sama mereka. Cuman saya enggak itu kerja saya. Cuman di antara bapak itu menceritakan kepada saya, mereka menemukan data anak atau orang-orang yang menikah sekarang itu, wallahu ta'ala a'lam, cerita dia 60% hamil dulu baru nikah. Bayangkan. La ilaha illallah. Sekarang saya tidak tahu. Cuman yang saya jumpai dalam dunia dakwah yang sedikit, baru tadi sore saya belajar berdakwah. Dalam dunia tarbiyah, pendidikan yang memang besar kecil tua muda laki-laki perempuan, pondok itu dulu kan saya terima. Bapak tahu tidak? Ini untuk ibrah nih Pak. Bapak tahu tidak? Anak perempuan yang paling kecil saya jumpai dan menangis-nangis, meraung-raung sampai ke rumah saya tuh, dengan istri saya minta petunjuk. Dia paling kecil itu, dia berzina Pak, afwan. Saya harus ceritakan ini biar Bapak risau bagaimana fitnahnya itu terjadi hari ini. Umur 13 tahun setengah perempuan tuh Pak. Afwan, hampir setiap malam dia berzina di kampungnya, bukan kecamatan, desa. Tidak habis pikir saya. Untung dia waktu itu menangis dan mau bertobat. Dan sekarang saya tidak tahu bagaimana kondisinya. Ya, mudah-mudahan betul-betul bertobat. Bayangkan Pak. Dan itu di kampung. Berawal dari fitnah apa? Fitnah pakaian. Fitnah membuka aurat. Makanya ketika pakaian takwa itu dipakai, itulah sebaik-baik pakaian. La ilaha illallah. Kalau dipanjangkan ini banyak nih Pak. Luar biasa. La ilaha illallah. Cukup ya. Ini contoh nih. Jadi apa keburukan-keburukan yang lain dari pakaian di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak? Ya, termasuk juga pakaian syuhra, isbal, dan segala pakaian
yang tentu pakaian itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala, atau keburukan dari sisi yang lain. Mungkin jenis pakaian itu menimbulkan gatal-gatal, atau jenis pakaian itu mendatangkan penyakit. Kita memohon kepada Allah. Kepada siapa lagi kita memohon? Tidak tahu kita. Mungkin tidak kita mikroskop namanya itu. Ditengok dulu ada tidak bakterinya. Tuh tidak dapat kita nanti itu berjalan ke itu aja kerja kita lagi. Pada Allah kita berlindung. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Kemudian Imam Abu Daud telah meriwayatkan hadis ini dalam sunannya dengan tambahan qala Abu Nadra fa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum thawban jadidan qila lahu tubla wa yukhlifu Allah taala. Abu Nadra berkata, kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara mereka mengenakan jubah baru maksudnya, maka yang lain mendoakan, engkau membuatnya usang dan semoga Allah menggantinya. Tubla wa yukhlifullahu ta'ala. Maksud yang lain, mendoakan adalah orang yang melihatnya. Engkau membuatnya usang dan semoga Allah menggantinya. Maksudnya, semoga engkau selalu dalam keadaan panjang umur, sehat dan afiat, dan mengenakan pakaian tersebut sampai pakaian itu usang. Kemudian Allah memberimu ganti pakaian yang lain ketika pakaian tersebut sudah usang. Dan doa ini, kata Syekh Abdul Razak, mengandung harapan agar ia hidup tentram dan nyaman, karena pakaian tersebut hanya akan usang setelah dipakai dalam waktu yang lama. Ini didoakan pula, ternyata tidak hanya kita yang memakainya, tapi ketika ada orang lain yang nampak dapat pakaian baru dia, maka doanya tubla wa yukhlifullahu ta'ala. Apa artinya? Engkau membuatnya usang dan semoga Allah menggantinya. Yakni doakan dia semoga engkau selalu dalam keadaan panjang umur, sehat, mengenakan pakaian tersebut sampai pakaian itu usang. Bahasa Arabnya tubla wa yukhlifullahu ta'ala. Nah, belum hafal saya Ustaz. Doakan aja lah. Pakai bahasa awak, bahasa kita. Semoga Allah panjangkan umurmu dan kamu mendapati pakaian itu kamu pakai sampai usang nanti, dan Allah ya mengganti pakaianmu lagi nanti. Itu dia. Artinya dia panjang umur. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kata Syekh Abdul Razak, selain kisah yang disampaikan oleh Abu Nadrah di sini, ada juga kisah yang semisal dengannya dalam Sahih Bukhari. Syekh Abdul Razak membawakan hadisnya dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ia berkata, artinya Rasulullah SAW diberi jubah khamisah, jubah berbulu halus berwarna hitam. Jubah berbulu halus berwarna hitam. Kemudian beliau bersabda, man tarawna naksuha hadhil khamisah. Menurut kalian siapa yang pantas mengenakan jubah ini? Rasul dikasih jubah ya berwarna hitam berbulu halus. Menurut kalian siapa yang paling pantas menggunakan jubah ini? Maka semua orang diam. Kemudian beliau bersabda, hadirkan Ummu Khalid ke hadapanku. Kemudian aku pun diperintahkan untuk menghadap Nabi SAW. Kemudian beliau mengenakan jubah tersebut dengan tangannya sendiri. Setelah itu beliau berdoa, jadikanlah usang dan lusuh. Abli wa akhliki. Ini kata Syekh Abdul Razak, inilah adab yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin ketika mereka melihat saudaranya seiman mengenakan baju baru. Kisah ini menggambarkan hati-hati yang ikhlas dan mencintai kebaikan bagi orang lain. Kisah ini juga menunjukkan sehat dan beningnya hati-hati mereka. Hal ini berbeda dengan dengan orang yang hatinya dipenuhi rasa hasad, dengki. Orang yang memiliki sifat hasad, maka lisannya tidak akan mampu mengucapkan doa untuk saudaranya dengan membacakan doa yang agung dan bermanfaat di atas. Jadi, kalau hati kita tidak elok, mana bisa kita berdoa untuk orang lain? Ngucap salam aja tidak mau kita. Mengucapkan salam itu apa artinya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi. Salam, selamat, rahmat Allah wa barakatuh, dan keberkahan. Mendoakan keselamatan untuk orang itu,
rahmat dan keberkahan itu. Makanya di kalangan para ulama, ya, itu sebagian mereka memahami bahwa kalau ada orang yang kita ucapkan salam, itu orang itu sudah jamin selamat dari kejahatan kita. Assalamualaikum. Kita ucapkan salam sama dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah jaminan bagi kita, tidak akan kita ganggu dia, selamat, dapat rahmat Allah, keberkahan, aman tuh. Itu udah saudara kita tuh. Tapi kalau hati tak elok, tidak nak mengucapkan salam kita. Lisan ni berat, Pak. Padahal Rasul menyebutkan afsyus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Allahu akbar. Ya, cuman sekarang ni payah. Apalagi zaman klakson sekarang ni. Kalau jauh boleh lah. Makanya di dalam kitab Mausu'atul Adab, Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada itu, seingat saya, beliau mengatakan kalau dekat Pak jangan gini aja, Assalamualaikum. Ngasih isyarat tuh kalau jauh. Itu kalau jauh iyalah tanda kita mungkin nampak dia isyarat. Tapi kadang dekat gini juga enggak. Sunnahnya itu salam, Assalamualaikum. Tebarkan salam di antara kalian. Itu di antara doa. Jangankan doa yang kayak gini, salam tak sebar. Padahal itu syiarnya Islam. Allahu akbar. Baik. Ada pula hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Mu'adz bin Anas yang kandungannya sama dengan hadis di atas ini. Syekh Abdul Razak membawakan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pujian ketika mendapat nikmat baju baru. Rasul mengatakan, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza." Barang siapa yang makan satu makanan kemudian dia membaca doa, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dengan makanan ini. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya. Allah memberiku rizki dengan makanan tersebut tanpa adanya daya dan kekuatan dariku. Jadi Allah semuanya, Pak. Bahkan di kala pagi kita berdoa, wa ma bikum, apa kata Allah? Allahumma ma asbah bi min ni'matin. Ya Allah, tidak ada satu nikmat pun di kala pagi ini melainkan hanya dari Engkau ya Allah, atau dari salah seorang dari makhluk-Mu. Allahu akbar. Jadi tidak ada. Kita tidak akan bisa makan, Pak, kecuali Allah kasih makan. Bahkan dah dapat makan kita, dah dapat, dah suap nasi itu. Allah kalau tak kasih kenyang, kita takkan kenyang. Tengok orang gila. Berapa piring makannya? Banyak, belum kenyang dia. Allahu akbar. Yang ngasih kenyang tu Allah. Sebab Allah yang memberikan nikmat kenyang tu Allah. Dah kita. La ilaha illallah. Apa faedahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tunggu sebentar lagi. Niscaya Allah Taala ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Sedikit lagi sebelum hadis setelahnya. Wa man labisa thawban faqala, dan barang siapa yang memakai pakaian lalu dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini sama dengan doa sebelum makan ini modelnya. Tapi kalau yang di atas, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini. Kalau yang di sini, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian atau memakaikan pakaian ini padaku, memberiku pakaian ini tanpa adanya daya dan kekuatan dariku. Tidak ada daya dan upaya kita, kekuatan kita untuk dapat pakaian ini kecuali dengan nikmat Allah. Kalau kita baca nih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ingat enggak Pak, kalau Ramadan itu kan biasanya man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap pahala di sisi Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ternyata ada hadis yang Nabi juga menyebutkan. Maka kata para ulama, berapa kali kita dalam sehari itu, berapa kali kita pakai pakaian? Nanti ganti pakaian, minimal 5 kali dalam sehari kita pakai pakaian kita. Allahu akbar. Sebab waman labisa thawban, ini memakai pakaian. Baca dah alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin. Niscaya Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Allahu akbar. Makanya wajar Pak, kalau umur dah lama,
jenggot dah putih, badan dah tua, hendak juga masuk surga. Wajar. Enggak juga taat. Wajar kita enggak masuk surga. Sebab waktu kita dah panjang, berapa banyak itu kesempatan untuk dihapuskannya dosa-dosa kita. Hendak kita lakukan ini, wajar kita masuk neraka. Tidak juga sadar. Yang kasihkan rezeki makan Allah, kasih pakaian Allah, semuanya yang telah kita nikmati kepunyaan Allah, yang sedang kita nikmati rezeki Allah, yang cita-citakan juga kepunyaan Allah. Kesempatan kita untuk menghapuskan dosa banyak dan teramat sangat banyak. Hendak juga sadar kita, hendak juga mendekat taat. Wajar Allah murka kepada kita. Wal'iyadzubillah. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan kita azan dulu, kita sambung. Barakallahu fiikum. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Kita baca hadis selanjutnya, hadis yang ke-62. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsani abi an Qatada an Anas ibn Malik qala kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dengan sanadnya Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Anas ibn Malik, ia berkata, pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hibarah. Apa itu hibarah? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, pakaian hibarah adalah pakaian yang terbuat dari kapas atau rami yang dihias. Dalam bahasa Arab, tahbir menjadikannya hibarah, artinya memperindah atau menghiasnya. Oleh sebab itu hibarah harus terdiri dari jahitan yang dihias. Jadi pakaian yang berjahit yang dihias. Jadi ternyata pakaian Rasulullah tidak usamanya juga berjahit dan hias. Berarti dalam hal ini berkaitan dengan warna. Karena itulah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ini kitab bagus sekali. Dalam bahasa Indonesia juga sudah diterjemahkan, judulnya juga Zadul Ma'ad. Itu beberapa jilid, lupa saya, tapi tidak kurang dari 5 jilid sampai 7 jilidnya. Kalau mau beli ada di toko-toko buku yang ada di Pekanbaru ini. Dan kenapa sengaja saya sebut ini? Untuk mengenal Rasulullah SAW, istri beliau, keluarga beliau, perjalanan hidup beliau, termasuk riwayat-riwayat pakaian seperti ini ada dalam Zadul Ma'ad itu. Beliau berkata, warna pakaian yang paling beliau senangi adalah warna pakaian putih dan hibarah. Maksudnya adalah jubah warna putih murni atau hibarah, yaitu jubah yang bercorak garis. Misalnya ada yang warna hitam dan putih atau hitam dan merah, sebagaimana ya sudah jelaskan sebelumnya juga. Jadi pakaian Rasulullah itu tidak semuanya polos. Ya, juga ada pakaian yang bercorak. Jadi yang Rasulullah SAW suka itu diantaranya juga pakaian ada coraknya ini. Baik. Hadis yang ke-63. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Auni ibni Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariki saqaihi qala Sufyan uraha hibarah. Dengan sanadnya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala diriwayatkan dari Abi Juhaifah dari ayahnya, ia berkata, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengenakan hullah berwarna merah, seakan-akan aku melihat betisnya yang bercahaya. Sufyan berkata, aku berpendapat jubah tersebut adalah hibarah. Apa maknanya? Kata Syekh Abdul Razak, Nabi sedang mengenakan hullah berwarna merah.
Hullah adalah sebutan untuk pakaian yang terdiri dari 2 potong. Seperti pakaian bawah atau yang disebut dengan sarung, izar. Tapi sebelumnya sudah saya sebutkan, izar sarungnya kita dengan sarung orang Arab itu beda. Sarung kita bule ndak ada, ujungnya ndak ada jahit. Kalau seperti sebelumnya saya sebutkan, seperti di Yaman itu misalkan, itu sarungnya itu, izarnya itu ndak bulat seperti itu, ndak bertaut seperti itu, tapi jadikannya sarung. Seperti pakaian ihram tuh. Jadi hullah itu sarung satu, sarungnya seperti itu, dan ridak pakaian di atas, pakaian selimut di atas. Ya seperti ya di bawah, kemudian satu di atas, tutup selimut di atas. Seperti pakaian ihram juga. Sedangkan hullah yang berwarna merah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, 2 kain bergaris merah dan hitam dari Yaman, bukan berwarna merah murni. Jadi Rasulullah SAW mengenakan pakaian ini, pakaian hullah hamra, berarti pakaian satu sarung bawah, terus ada lagi yang menutup badannya di atas, terus warnanya merah. Tapi merah di sini merah yang maksud merah di sini merah yang bergaris. Terbayang enggak, Pak? Terbayang enggak? Rasul mengenakan pakaian berwarna merah, satu sarung di bawah, satu yang menutup badan di atas. Merahnya tidak warna polos, tapi merah bergaris. Lalu perkataan sahabat ini, seakan aku melihat betisnya yang bercahaya. Bercahaya artinya bersinar dan berkilau. Ini sudah pernah kita sebutkan dalam penjelasan ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada isyarat bahwa sarung pakaian bawah beliau ketika dilihat oleh Abu Juhaifah, maka sarung tersebut hanya sampai pertengahan betis saja. Apa sebab? Cahaya betisnya terlihat. Ini menunjukkan bahwa sarung Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai pertengahan betis. Memang yang paling afdal dari pakaian ini nisfus saqa, yang bawah ini kadar paling ringannya itu di atas, sedikit di atas mata kaki. Kemudian Syekh Abdul Razak juga menjelaskan perkataan Sufyan, aku berpendapat jubah tersebut adalah hibarah. Sufyan adalah salah satu perawi yang ada dalam silsilah sanad. Ia adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ia berpendapat bahwa hullah berwarna merah. Ingat Pak, hullah itu tadi satu sarung, satu yang di atas. Itu. Hullah berwarna merah dikenakan oleh Nabi adalah hibarah. Kita telah mengetahui makna hibarah. Apa hibarah itu? Pakaian terbuat dari kapas, kemudian atau rami yang diperindah, yang terdiri dari jahitan dihias. Berarti dia pakaiannya itu, pakaian sarungnya itu sarung yang berjahit dan hias, kemudian ada ada garisnya, ada bergaris pakaiannya itu. Baik. Dan saya juga menyebutkan di sini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengenakan pakaian yang berwarna merah murni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengenakan pakaian yang berwarna merah murni, sebagaimana dinyatakan dengan pasti oleh mayoritas para ulama. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras mengenakan pakaian berwarna merah murni. Karena hal ini Ibnu Qayyim berkata di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kelirulah orang yang menyangka bahwa hullah tersebut warna merah murni tanpa ada campuran warna lain. Karena hullah yang berwarna merah adalah 2 kain bergaris merah dan hitam dari Yaman, sebagaimana keumuman kain bergaris dari Yaman.
Dan nama hulla merah itu menjadi nama sebutan sejenis kain seperti ini, karena adanya garis merah padanya. Karena yang berwarna merah murni itu terlarang dan dengan keras. Oleh sebab itu, kain penutup kepala yang sering dikenakan oleh orang-orang Arab Saudi sekarang yang terdiri dari warna merah dan putih tidak terlarang karena bukan merah murni. Bukan merah murni. Kalau pakaian bapak kan enggak merah murni. Ya, enggak apa nama tas bapak itu kan? Itu enggak merah murni. Dan itu juga tidak terlarang. Jadi pakaian terlarang merah murni. Namun terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Ini haram atau tidak haram? Namun yang jelas Nabi tidak memakai pakaian yang merah murni ini. Di dalam catatan kaki dalam kitab Syekh Abdul Razak ini juga beliau sebutkan penjelasan begini. Dalam kitab Aslu Sifat Salatin Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang pakaian ketika salat. Terkadang beliau salat sambil mengenakan pakaian hullah berwarna merah. Lalu di catatan kaki, ini mohon didengarkan biar jangan keliru. Beliau di catatan kaki beliau katakan sebagaimana disebutkan oleh Abu Juhaifah dengan arti Rasulullah SAW keluar sambil bergegas untuk mengerjakan salat dengan mengenakan pakaian yang berwarna merah. Lalu beliau mengimami salat 2 rakaat dengan menghadap ke arah tongkat kecil. Dan aku melihat para sahabat dan hewan-hewan melintas di depan tongkat kecil itu. Hadis ini menunjukkan bolehnya mengenakan pakaian yang berwarna merah. Pandangan ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah dan yang lainnya. Inilah pendapat yang benar insyaallah. Ini nukilan Syekh Abdul Razak dari kitab Syekh Al-Albani. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan larangan mengenakan pakaian yang berwarna merah tidak satu pun yang sahih. Ini pandangan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Sedangkan penafsiran al-hullah al-hamra, pakaian al-hullah yang berwarna merah yang ditafsirkan sebagai pakaian yang memiliki garis merah seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim dan juga dalam kitabnya yang lain menyelisih zahir hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Demikian pula Nabi SAW dalam riwayat yang sahih telah melihat Al-Hasan dan Al-Husain mengenakan pakaian gamis berwarna merah dan beliau tidak mengingkarinya. Di sini bukan tempat untuk mengulasnya secara panjang lebar, cukup kami sebutkan sekelumit saja. Jadi ternyata ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sehingga para ulama mengatakan ini haram atau makruh minimal. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh minimal Pak. Untuk lebih selamatnya Allah Ta'ala alam, saya lebih cenderung kita keluar saja dari perbedaan pendapat. Kalau pakai warna merah, pakailah warna merah yang bergaris. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Dapat dipahami ya? Hadis berikutnya. Ali bin Khashram bercerita kepada kami, ia berkata, Isa bin Yunus bercerita kepada kami dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih tampan ketika mengenakan hullah berwarna merah dibanding Rasulullah SAW. Pada waktu itu jumah beliau hampir menyentuh kedua pundak beliau. Hadis ini dah kita baca sebelumnya. Hadis yang ke-65. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. Dengan sanadnya Imam At-Tirmizi beriwayatkan dari Ubaidullah bin Iyad, ia bercerita kepada kami dari ayahnya dari Abu Rimsah, ia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW sedang mengenakan 2 kain berwarna hijau. Ternyata tidak putih saja, tidak merah saja. Dan juga ada pakaian yang berwarna hijau. Burdan akhdaran. Itu namanya pakaian 2 pakaian berwarna hijau.
Ya. Warna hijau di sini juga kata Syekh Abdul Razak dalam syarah ini tidak murni. Maksudnya adalah warna hijau dengan garis corak warna-warna yang lain. Ya. Karena kalau hijau murni maka tidak disebutlah kain Yaman. Karena kain Yaman itu bercorak garis-garis. Di sini disebutkan burdan akhdaran. Jadi itu penjelasan para ulama kita. Apa yang dapat kita ambil pelajaran di sini? Pakaian Nabi itu tidak satu, banyak. Banyak. Makanya dalam banyak penjelasan para ulama, apa pakaian kita di negeri kita boleh juga untuk kita pakai selama tidak ada larangan-larangan di sana. Cuman tidak saya berupaya lah mengenal contoh Rasulullah, saya sayang kat Rasul. Nanti insya Allah kita mendapatkan pahala karena sayang kita sama Rasulullah SAW itu. Hadis yang ke-66. Hadatsana Abdurrahman, hadatsana Abdu ibn Humaid qala hadatsana Affan ibn Muslim qala hadatsana Abdullah ibn Hassan al-Anbari an jaddatayhi Duhaibah wa Ulaibah an Qailah binti Makhramah qalat ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayataini kanata bi za'faran wa qad nafadathu wa fil hadithi qissatun tawilatun. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan dari Qailah binti Mahramah, ia berkata, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengenakan asmal mulayyatain yang diberi parfum za'faran, dan asmal tersebut mengalahkan warna za'faran. Ya. Maknanya apa? Mengenakan asmal di sini bentuk yang disebut dengan asmal jubah yang usang. Jadi samal itu jubah yang usang. Jadi ternyata Rasulullah SAW pernah melihat jubah yang usang. Namun jubah yang usangnya ini diperlakukan. Bagaimana diperlakukan? Di sini diberikan za'faran. Maksudnya diberi minyak wangi, pewangi. Dan asmal tersebut mengalahkan za'faran. Maksudnya asmal mutuki warna za'faran, sehingga za'faran tersebut tidak terlihat bekasnya, kecuali hanya sedikit. Sebenarnya Nabi SAW melarang laki-laki memakai pakaian yang parfum yang za'faran atau waras. Sedangkan pakaian dikenakan Nabi sini adalah asmal menutup za'faran, sehingga tidak terlihat bekasnya, kecuali hanya sedikit saja. Maka beliau pun memakainya. Jadi pakaian Nabi SAW di sini adalah pakaian asmal mulayyatain, yaitu jubah yang usang. Ternyata ketika Nabi SAW memakai jubah yang usang, tak dibiarkan usang begitu saja, tapi ada perlakuan Nabi, sehingga pakaian itu juga tidak terlihat kusam, kumuh, enggak, sehingga diberikan perlakuan seperti za'faran, atau diberikan pula oleh Nabi SAW pewangi. Maka di sini pelajaran bagi kita, Nabi SAW itu orang yang bersih, walaupun pakaiannya usang. Maka jangan sampai sudahlah pakaian usang, kusut, masai, itu tidak ciri-ciri orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Hadis ke-67. Jadi kalaupun usang pakaian kita jangan bersedih. Tapi hendaklah jangan kadang saya melihat ada orang pakai jubah, sudahlah jubahnya sudah keriting, tambah lagi la ilaha illallah. Jenggot panjang pula. Jenggot kadang tumbuh lai lurus ke bawah lai je leh, ikut launceng ke depan. Jadi perhatikanlah pakaian-pakaian kita. Kadang orang takut dengan pakaian kita itu. Sampai saya pernah dengar orang-orang awam bicara, ibu-ibu. Saya pernah bertamu ke rumah keluarga lah. Orang awam, dilihatnya salah seorang ustadz kita ceramah. Dia komentar, sebenarnya kalau dirapikannya jenggotnya bagus juga katanya.
Berarti kan orang awam pun tahu dia. Walaupun sebenarnya Ustadz itu udah bagus juga penampilannya, tapi komentar orang, ucapan dia itu yang perlu kita ambil. Artinya orang awam itu sebenarnya maklum juga. Namun kalau gaya kita tidak perhatian terhadap diri kita, di situ yang jadi masalah kadang. Masalah kali. Orang-orang awam tuh Pak, kalau tidak percaya, cobalah pergi berdakwah ke tempat orang-orang awam. Memang luar biasa. Itu jadi perhatian. Makanya salah satu metode masuk dakwah pedalaman atau ke kampung-kampung lu, tengok lu pakaian anggota-anggota, kawan-kawan yang masuk tuh. Maka gini belum lulus. Ini udah lulus. Tengok kondisinya yang sesuai dengan kadar pemikiran mereka di sana. Saya tambah sedikit. Hadis ke-67. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشير بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. Ini pakaian putih. Dengan sanadnya dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berpakaian warna putih. Hendaknya pakaian putih tersebut dikenakan oleh orang-orang yang masih hidup di antara kalian, dan jadikanlah kain putih tersebut sebagai kafan untuk orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian, karena pakaian yang berwarna putih adalah pakaian yang terbaik di antara pakaian-pakaian kalian. Ya, jadi sudah beberapa riwayat kita dapatkan tentang pakaian Rasulullah SAW. Ada yang berwarna merah bergaris, ada yang berwarna hijau bergaris juga. Ternyata ini pakaian berwarna putih. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memakai pakaian ini. Rasul mengatakan, alaikum bil bayad minas thiyab liyalbisha ahya'ukum. Orang yang hidupnya disuruh mengenakan pakaian ini. Orang yang mati pun disuruh Nabi SAW mengenakan pakaian putih ini. Makanya jubah ini sebenarnya pendapat yang benar Pak. Jubah ini bukan sunnahnya berjubah dalam pendapat para muhaqqiqin ya. Tapi putihnya itu yang sunnah itu. Makanya kalau Bapak misalkan seperti Pak Jini pakaian boleh. Jadi pakai baju baju koko, baju teluk belanga, kayak putihnya itu ada keutamaannya. Saya ambil yang putih. Baik. Tapi yang lain juga boleh. Barakallahu fiikum. Apa sebab putih itu? Sebab Nabi juga menyebutkan fa innaha atharu wa athyab. Sesungguhnya pakaian putih itu lebih suci dan lebih baik. Lebih suci dan lebih baik. Peci coba buktinya Pak. Peci kalau peci hitam boleh? Boleh. Cuman peci hitam ini takut sama air. Kalau peci putih ini sikit-sikit bisa dicuci. Makanya kalau pakai peci hitam kita sering-sering aja ganti peci. Ada ya. Tapi boleh. Jadi pakaian putih itu lebih suci, lebih baik. Dan kita itu tidak kita ragukan lagi. Betul-betul terang dan nyata bagi kita. Apalagi menghadap Allah. Menghadap Allah tentu kita bersih. Kalau kita menghadap Pak Camat saja, gubernur, bupati saja, apalagi presiden, itu kita pakaian yang rapi, pakaian yang bersih. Dan kita di awal dulu sudah saya sebutkan, setiap kali ke masjid hendaklah pakai pakaian kita yang terbaik, karena ini rumah Allah. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Dan Abu Dzar pernah menyebutkan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad. Nabi aku temui, kata Abu Dzar, beliau mengenakan jubah berwarna putih. Jubah berwarna putih. Baik.
Sedikit lagi karena berkaitan. Hadis yang ke-68. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن ثمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan dari Samirah bin Jundub, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, kenakanlah pakaian warna putih, sesungguhnya pakaian warna putih itu lebih suci dan lebih baik, juga pakaikanlah jenazah-jenazah kalian dengannya. Sudah jelas. Sampai Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa, Pak. Ya, Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Bayangkan tuh. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian warna putih dibersihkan dari kotoran-kotoran. Mudah. Sampai ada doa ini menunjukkan mudahnya pakaian putih itu dibersihkan. Allah manakkini minal khataya, ya Allah bersihkan diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian yang warna putih dibersihkan dari kotoran-kotoran. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kira cukup sampai di sini dulu, baru hadis yang ke-68 yang kita baca. Dan di sini dapatlah kita pahami bahwa dari riwayat yang sudah kita baca, ada pakaian Nabi dari sisi warnanya yang berwarna putih, ada yang, dan itu yang lebih utama, ada yang berwarna merah bercorak bergaris, ada yang berwarna hijau juga bergaris. Dari sisi modelnya ada yang komis yang lubang di atas, ya. Kemudian juga ada yang sarung di bawah, baju biasa di atas. Insyaallah taala kita sambung pada kesempatan jadwal berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.